Ya, berarti hari ini ada yang tidak masuk 2 orang. Selebihnya alhamdulillah hadir semua. Terima kasih, mudah-mudahan kalian tetap semangat pada pagi hari ini untuk belajar. Baik anak-anak, sedikit saja untuk mengulas. Kemarin kan kita sudah belajar tentang iman ya, iman dan Rasul. Nanti hari ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu tentang jujur dan amanah. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Farhan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai.
mana yang termasuk contoh sikap amanah, yang baik, yang positif mana, yang negatifnya mana. Nanti kalian pun juga akan mengetahui mana yang sifatnya jujur, yang positif, dan mana yang negatif. Jadi kalian bisa membedakan ini perilaku jujur yang harus kita hindarkan, perilaku yang tidak jujur. Oh, ini perilaku amanah yang kita hindarkan adalah bagaimana cara menghindari sifat tidak amanah. Ya, karena itu ruang lingkupnya di masyarakat akan ketemu. Jujur itu fungsi dari utama kalian menjadi orang yang sukses. Dan selanjutnya adalah peserta didik mampu menganalisis hikmah sikap amanah jujur bagi masa depan generasi bangsa. Ingat, kalian di sini adalah generasi bangsa. Ibu yakin kalian pasti akan menjadi orang-orang yang hebat. Kunci utama dari kesuksesan itu adalah jujur dan amanah. Itu kalau kalian sudah berpegang teguh kepada sikap jujur dan amanah, ibu doakan semoga kalian menjadi anak-anak
pribadi dan masyarakat kita. Menerapkan sikap amanah dan jujur. Menerapkan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan pribadi dan masyarakat sangatlah penting karena keduanya merupakan fondasi dari kepercayaan dan keharmonisan sosial. Oke, tepuk tangannya dong. Wah, luar biasa ya. Terima kasih kepada Robo dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Menurut dia poin nomor pertama sudah disampaikan bahwa pentingnya untuk melaksanakan sikap jujur dan amanah. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau menjawab? Oke, silakan boleh berdiri, perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Irsyad. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di Oke, depan. suaranya lebih Dampak negatif yang mungkin terjadi ketika seseorang tidak mematuhi prinsip amanah dan jujur. Ketika seseorang tidak mematuhi prinsip amanah dan jujur dalam kehidupan, berbagai dampak negatif dapat terjadi, baik bagi dirinya dan sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Ketidakjujuran juga dapat menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun. Sekian jawaban dari saya. Oke, tepuk tangan. Dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Oke, next. Pertanyaan nomor 3 belum ada Putri. Ada jawabannya perempuan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kori. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Ya. Berikan contoh positif dan negatif perilaku amanah dan jujur. Contoh positif perilaku amanah dan jujur adalah seperti mengembalikan dompet dan kemudian jalan kepada pemiliknya, mengerjakan tugas ujian tanpa membantu kepada teman, Oke. menjaga rahasia yang telah dipercayakan kepada seseorang tersebut, mengerjakan tugas kelompok tanpa memberi alasan. Oke. Dampak contoh negatif dari perilaku amanah dan jujur ya, yaitu mengambil uang kas tanpa sepengetahuan pengelola, Mantap terus. menghindari kesalahan dengan menyalahkan orang lain, berkata bohong kepada orang tua agar diizinkan pergi ke tempat yang diinginkan. Iya. Dan dari saya terima kasih. Oke, luar biasa ya. Ternyata kalian tahu ya jujur itu seperti apa, amanah itu seperti apa. Tapi kita untuk memperdalam kembali tentang materi amanah ini. Oke, kita next berikutnya. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian amanah. Nah, oke lihat ya. Oke, pengertian amanah. Lihat, amanah itu adalah bahasa Arab, amanatan. Aman, tentram, tenang, dan hilang dari rasa takut. Amanah berarti itu adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentramannya yang dapat dipercaya. Contohnya, misalnya, Tato, Ibu nitip tolong belikan pulpen. Ternyata Tato tidak memberikannya, ya, karena dianya lupa, terus ibunya juga lupa, sehingga sama-sama lupa. Padahal ibu juga sudah memberikan ke Rato, tapi Rato tidak menjalankan amanah dengan baik, atau sudah diberikan uang malah pulang begitu saja. Nah, kalau sudah tidak dapat dipercaya, susah nanti ya untuk kedepannya. Jadi perilaku amanah memang sangat penting. Kayak secara istilah ya, amanah berarti pemenuhan hak-hak manusia baik terhadap Allah, orang lain maupun diri sendiri. Penting nggak perilaku amanah untuk diri sendiri? Penting sekali. Karena kalau kalian sudah tidak dipercaya sama orang lain, resikonya luar biasa. Ketika ibu sudah percaya sama Rato, bisa ternyata Rato mengkhianati ibu, ibu nggak akan percaya lagi sama Rato. Gitu. Jadi sikap amanah ini sangat penting. Hampir berdana. Oke, itu bisa dibaca tanggung jawab. Itu sangat penting. Menjaga amanah bentuk arti dari sebuah tanggung jawab. Ingat, amanah dan tanggung jawab. Bisa anak-anak di sini kira-kira berlaku amanah nggak sih sama temannya, sama orang tuanya? Bisa. Harus bisa ya. Harus bisa punya sikap amanah. Oke, next. Dalil amanah. Oke. Dalil amanah itu dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 58.
Oke, sudah ada dalilnya, yaitu surat An-Nisa ayat 98. Dijelaskan bahwa amanat itu adalah harus disampaikan pada yang berhak. Contoh, tadi nih siapa namanya nih? Zaskia menyampaikan, menitipkan barang, misalnya kepada kamu namanya siapa nih? Nisa. Zaskia menitipkan barang kepada Nisa. Nisa, tolong dong titip barang saya. Misalnya adalah buku, ya. Dititip tuh sama Nisa. Zaskia tuh ternyata Nisa tidak amanah. Pas ditanyakan, Nisa buku saya mana? Aduh, di mana ya, lupa. Nah itu. Jadi dari hadis ini dinyatakan bahwa ingat ketika sudah yang diberi amanah, jaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ingat, jangan berbohong ya, karena pada dasarnya itu adalah Allah Maha mendengar dan Maha mendengar. Nah, ini adalah dalil tentang amanah. Oke, next. Oke, perhatikan kembali. Ada 3 macam-macam amanah. Amanah tadi yang sudah disampaikan ya, amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Ada yang bisa memberikan contoh amanah terhadap sesama manusia? Ada? Atau amanah terhadap diri sendiri? Coba buat diri sendiri belajar untuk amanah. Contohnya bagaimana? Ayo, jangan takut. Tidak ada? Apa nih? Saya mau beri contoh Tadi dia ada. terhadap manusia. Terhadap sesama manusia boleh. Misal contoh saat teman meminjam barang milik kita, kita harus mengembalikannya kembali sesuai Yang dipinjam. ya. Ya, itu adalah contoh sesama manusia, teman dengan temannya, ya, harus amanah. Itu karena sudah dititipkan tadi ya. Oke, kalau amanah terhadap diri sendiri ada bisa memberikan contoh? Ayo, Pak. Oke, silakan. Silakan, Pak. Saya pengen memberikan amanah terhadap Allah. Oke, silakan. Amanah terhadap Allah seperti kita ibadah adalah amanah yang Ya. diberikan Allah kepada kita, dan sebaik-baiknya kita manusia menjalankan amanah dengan baik. Oke, berarti sholat ya harus rajin, betul. Nah, kalian harus punya sifat itu. Ingat, berarti harus rajin sholat. Karena sholat itu adalah yang penting agama. Ya, karena yang muslim ya beragama, non-muslim ibadahnya sesuai dengan tempat ibadah. Kita selaku hamba Allah melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Amanah kita kepada Allah. Ya, itu. Ada lagi? Tidak ada. Oke, next kalau tidak ada.
ya. Mudah-mudahan tapi ibu doakan ya kalian semuanya punya sifat itu ya. Oke, next selanjutnya. Oke, ya. Ini adalah sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya gampang? Oke, jujur itu apa arti kejujuran buat kamu? Ada 4 kolom. Berarti bagian semua nih. Menurut diri sendiri aja, jujur itu apa sih? Gak usah takut. Yang bisa aja deh, ayo. Apa itu jujur? Ayo. Ya, boleh atau berdiri silakan. Apa itu jujur kok? Menurut saya, itu adalah suatu perkataan atau perbuatan yang tidak bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Wih, bagus sekali. Tepuk tangannya, Kak. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan apa itu jujur? Oke, silakan Kak berdiri. Apa? Ya, jujur itu adalah sifat yang harus dimiliki seorang siswa maupun dalam belajar dan maupun di dalam lingkungan keluarga. Oke, penting jujur ya. Oke, tepuk tangannya, Kak. Ini yang perempuannya, ayo. Oke, silakan Nek. Menurut saya, jujur adalah sesuatu yang sesuai dengan perkataan, perbuatan, dan isi hati kita. Oke, berarti sesuai dengan perkataan dan perbuatan dan isi hatinya. Katanya kalau hatinya bohong, ketahuan tuh bohong. Kalau hatinya jujur, dia kalau sudah jujur tenang. Tapi kalau dia sudah bohong, hidupnya tenang nggak? Next, ada siapa lagi? Satu lagi kelompoknya ini. Ada yang mau menyampaikan? Apa? Ayo jujur. Ulah nyanyi jujur lo padaku jangan. Oke, next ya. Kalau tidak ada. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu pengertian jujur. Tadi sudah dijawab sebenarnya ya, hampir sama. Intinya gimana caranya kalian bisa menyikapi suatu keadaan dan kenyataan. Karena pada dasarnya memang jujur itu sangat berat ya dan sangat penting untuk kesuksesan diri kalian sendiri. Oke, next. Oke. Nilai-nilai kejujuran lihat. Oke, nilai jujurnya kepatuhan kepada Allah. Ya, ketaatan kepada perintah Allah. Terbuka, lugas dan apa adanya.
Ya, 46 dokter di rumah sakit karena di Semarang tertular COVID ini pada zaman COVID. Karena COVID itu luar biasa. Ya, terlihat tidak jauh jujur atau tidaknya tidak terlihat. Karena memang pada zaman COVID itu luar biasa. Kita aja kan dulu belajarnya nggak di sekolah ya, belajarnya daring. Ya mudah-mudahan musibah ini semoga tidak ada lagi di kita ya. Oke, next. Krisis kejujuran. Ayo, bacanya apa? Merah. Sekali lagi. Krisis kejujuran. Lihat. Garong. Maaf ya, contoh aja. Garong, koruptor, maling. Ini politikus. Ini ternyata orang yang berbuat bohong akan kena imbasnya. Ditangkap oleh KPK. Bohong apa? Ya ini, misalnya menggelapkan dana pemerintah, yaitu kasusnya KPK. Kalau nyontek diri KPK enggak? Itu kan tanggung jawab diri sendiri. Paling kalau enggak dimarahin sama gurunya. Kenapa kamu nyontek? Kan begitu ya? Tapi kalau sudah lama pemerintah ada yang bertindak. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia itu sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi, diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga apa ini? Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu dia jujur atau tidak adalah diri sendiri. Coba baca lagi slogannya, 1, 2, 3. Berani jujur hebat. Next. Nah ini salah satu yang harus kalian terapkan. Tadi sudah ibu jelaskan sebenarnya ya. Kejujuran diri sendiri kepada Allah, diri sendiri keluarga, dan kepada masyarakat. Oke, next. Dalil kejujuran. Oke, siapa yang mau membacakan dalil kejujuran? Oke, silakan boleh dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. Iya, sedekah gaji luar biasa ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan dengan kita menjalankan kasus Al-Quran namanya akan mengalir untuk diri kita sendiri. Nah ini adalah dalil tentang kejujuran ya. Nanti kalian bisa pelajari ya. Oke, next berikutnya. Nah, tugas kelompok mengerjakan LKPD ya. Nanti mengerjakan LKPD. Setelah itu nanti ibu akan bagi tugas kalian ya, tugas kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Ibu akan bagikan ya. Nanti silakan dikerjakan. Oke?
Satu, silakan. Ada Rabu, Wira, Kira. ada Rabu, Ada. ada Rizky, ada juga Nabil dan juga Arkan beserta Raka. Nah, saya akan membacakan studi kasus yang pertama. Bagian keras tuh, silakan. Pertama, bacalah kasus berikut. Di sekolah, seorang siswa menemukan dompet di lapangan yang berisi uang dan kartu identitas. Ia bingung apakah harus menyimpannya atau mengembalikannya. Temannya menyarankan untuk menyimpannya karena tidak ada yang melihat. Pertanyaannya ialah, apa yang seharusnya dilakukan siswa? Sebagai seorang siswa, baik hati jika kita bersikap jujur, dikarenakan jujur adalah suatu poin penting dalam kehidupan. Penggunaan kata lain adalah membangun sikap menghindari sikap munafik dan dapat dipercaya dan dapat berjalan dengan ini menjadi penguasa kita. Kedua, ada juga pertanyaan bagaimana sikap amanah dan jujur dapat diterapkan dalam situasi apapun. Caranya antara lain adalah mengontrol nafsu, karena contohnya jika kamu meminjam barang atau diberi dan dipinjamkan, berusahalah untuk mengontrol nafsu agar kita tidak terlanjur gila akan ingin suatu barang dari orang lain sehingga akan menjadi secara jujur dan percaya. Kedua, juga menanamkan sikap rasa takut akan dosa atau perbuatan yang akan kita lakukan dan juga sekaligus rasa bersalah sehingga seseorang itu akan berpikir berulang kali sebelum melakukan hal perbuatan tersebut sehingga hal tersebut tidak akan terjadi. Oke, selanjutnya ada materi yang mau dibahas. Silakan boleh PPT-nya diperlihatkan ke teman-teman. Materi yang dibahas hari ini Oke, lihat ya. tentang konsep tentang pengertian amanah dan juga pengertian jujur. Ya. Pertama, pengertian amanah. Pengertian amanah adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain dan keamanan dan ketentraman dan dapat dipercaya. Dan juga pengertian jujur adalah terus hati, tidak bohong dan curang. Ya. Nah, dari hadis tentang jujur, dari hadis tentang amanah juga adalah hadis tentang ini adalah dalil amanah, ini adalah dalil jujur di hadisnya. Ya, silakan. Lalu contohnya, contoh perilaku amanah di sekolah. Salah satu yang bisa kami berikan ialah menjaga uang kas dengan baik. Semisalnya kita kamu adalah seorang bendahara, kamu Ya, tidak benar. percaya lagi pada ketua kelas juga wali kelas untuk menjaga uang bendahara. Baik halnya jika kamu adalah seorang yang amanah menjaga uang kas tersebut dengan baik. Kedua, contoh amanah di lingkungan keluarga. Pastinya di masing-masing keluarga ada peraturan-peraturan tertentu yang dibentuk oleh keluarga tersebut. Nah, kita sebagai seseorang yang amanah ialah menaati peraturan atau hal yang diberikan kepada kita dengan baik. Lalu ada juga contoh perilaku jujur di sekolah. Satu lagi yang lagi bisa kami ambil ialah tidak berbohong tentang uang pengeluaran kas. Misalnya kamu kan bendahara, berarti kan kamu yang mencatat seluruh pengeluaran akan kelas kamu. Jangan sampai berlebih-lebihkan ataupun mengurang-urangkan. Selalulah jujur dalam memegang uang kas tersebut, karena itu adalah amanah sekaligus kejujuran yang diberikan kepada kamu. Lalu ada juga contoh perilaku jujur di lingkungan keluarga. Nah, kalau lingkungan di keluarga pastinya jangan bohong kepada orang tua, itu sudah pasti. Kalau kamu misalnya pengen main atau apa segala macam, jangan bohong. Jangan bilang kalau nanti pengen pergi main, bilangnya pengen kerja kelompok. Contohnya cuma pergi main gitu. Nah, sekian dari kami. Ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali buat kelompok 1. Tadi sudah menjawab kelompok 1 permasalahannya. Kali itu adalah mulai pendapatnya dia. Karena semuanya sama ya studi kasusnya. Cuma masing-masing berbeda versi. Oke, next siapa? Oke, silakan boleh lanjut. Ya, silakan boleh bawa matematiknya boleh dibawa. Jangan lupa perkenalkan namanya siapa aja dan dari kelompok berapa. Ya, oke ya silakan. Siap-siap jangan pulang putri ya. Tolong yang lainnya dengarkan simak baik-baik. Ya, kalian dengarkan ya silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kegiatan pembelajaran di pagi hari ini kelompok saya yang beranggotakan 8 orang akan memperkenalkannya, memperkenalkan namanya masing-masing. Ya. Perkenalkan, nama saya Farhan Fareja sebagai ketua.
salah-salah kata mohon dimaafkan, dan mungkin kurang jelas dalam menjelaskan tentang pengertian amanah dan jubil mohon dilupakan dengan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Silakan. Ayo. Bisa dikasihnya langsung aja boleh ya. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kejujuran dan amanah bumi dan kehidupan. Pertama, Perkenalkan nama saya Indonesia Putri. Perkenalkan nama saya Zaskia. Perkenalkan nama saya Virginia. Perkenalkan nama saya Salsabila Putri. Perkenalkan nama saya Firajaya Ramadhani. Perkenalkan nama saya Firajaya Putri. Ya, silakan jadi kasihnya langsung baca aja jawabannya. Boleh baca jawabannya? Oke, silakan. Oke, dengarkan dari kelompok berapa? 3. Silakan jawabannya. Oke, lanjut, silakan boleh lagi. Ya. Jadi menghadapi masalahnya yang pertama, ia bingung apakah harus menyimpannya atau mengembalikannya. Yang kedua, temannya menyarankan untuk menyampaikannya karena tidak ada yang melihat. Oke, lanjut silakan materinya boleh dibuka tadi mappingnya. Oke, boleh ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Ya, silakan. Tolong didengarkan ya. Ini ada posternya, ada slogannya, dia membuat mapping. Silakan. Amanah yaitu merupakan moral yang sangat mulia. Maksud amanah adalah mengembalikan hak asalnya kepada pemiliknya. Hal ini juga berdasarkan kepada firman Allah SWT yang termasuk dalam surah An-Nisa ayat 28 yang berbagian sekarang. Slogannya baca, apa slogannya, lihat slogannya tuh. Apa baca silakan. Menjaga ini posternya dibaca. Posternya apa? Menjaga amanah. Terus jangan menyakiti amanah selagi dipercaya menerima amanah. Terus berani jujur surga. Oke, slogannya ada nih, hebat nih. Berani jujur surga. Luar biasa. Tepuk tangannya. Oke, kelompok lagi silakan. Ya, presentasi dari kelompok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Yuk, perkenalkan dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan studi permasalahan di KPD. Perkenalkan, nama saya Fari. Nama saya Jafira. Nama saya Aura. Nama saya Sari. Nama saya Rizka. Pertanyaan A. Orientasi masalah. Dikasihnya langsung aja. Apa yang seharusnya dilakukan siswa? Nomor 1. Siswa. Jadi dikasihnya adalah karena dompet sama ya. Oke, langsung jawabannya apa? Siswa itu harus mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya atau memberikan kepada guru atau satpam sekolah. Nomor 2. Bagaimana sikap amanah dan jujur yang diterapkan dalam situasi apapun?
bertanggung jawab, dan menepati janji. Oke, dari itunya tadi sudah dikasih tahu. Oke, nanti saya mengambil bagian ini. Oke, dilihat mappingnya. Ini ada 2 pengertian tadi yang sudah dijelaskan. Dia membuat mapping. Ada, silakan dikatakan sekilas aja. Ada slogannya, ada logonya apa itu? Pengertian jujur. Boleh? Jujur adalah sikap lurus hati berkata apa adanya dan tidak berbohong. Ini berarti mengatakan yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Ya, namanya kalau mendengarkan. Serta tidak menyembunyikan sebuah fakta. Pengertian amanah. Istilah amanah adalah salah satu istilah yang cukup familiar di kalangan umat muslim. Asalnya memiliki sifat amanah adalah kewajiban bagi seorang muslim. Seseorang yang memiliki sifat amanah adalah sosok yang dapat dipercaya serta memiliki tanggung jawab pada setiap tugas maupun kepercayaan yang diberikan. Oke, lihat ya. Ini ada dia membuat slogan tuh. Rahasia adalah amanah. Kewajiban menunaikan amanah. Kejujuran awal kebahagiaan di apa? Apa itu kebahagiaan dan dusta awal kebinasaan. Berani jujur itu hebat, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Oke, alhamdulillah tadi sama ibu luar biasa. Kalian diberikan studi kasus permasalahan, ya, dan kalian alhamdulillah bisa membacakan studi kasus yang memang di LKPD tersebut dan kalian tuangkan, dijelaskan studi kasusnya lalu dijelaskan karena dari studi kasus ada materinya dan kalian sedang membuat melalui mappingnya. Oke, next berikutnya. Oke, karena alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai. Dari mulai tadi ibu menjelaskan tentang amanah, jujur, kalian sudah menyelesaikan studi kasus. Ibu kan memberikan contoh, kalian sudah jelaskan ya pemecahan masalahnya apa. Terima kasih, kalian luar biasa sudah bisa menjawab permasalahannya tadi yang sudah ibu berikan. Lalu kalian tuangkan ya di dalam di LKPD dijelaskan dan kalian buat mapping dari pengertian amanah, jujur, dalil dan contohnya. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, selanjutnya refleksi. Nah, kan setelah kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, ibu pengen tanya nih, ya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Ada yang mau menyampaikan bagaimana perasaan kamu nih? Kamu udah belajar amanah, udah belajar jujur, ya, contoh-contohnya apa, dalilnya apa, perasaannya apa sih setelah kalian mendapatkan materi ini? Silakan. Oke, kamu dulu nanti gantian. Silakan. Perasaan saya senang karena sudah bisa mempelajari tentang materi yang tadi sudah disampaikan tentang amanah dan jujur, dan saya juga bisa mengetahui lebih dalam tentang amanah dan jujur, contoh-contohnya maupun dalilnya dan pengertiannya. Oke, tepuk tangannya. Silakan. Boleh tante, boleh berdiri ya. Apa yang saya rasakan adalah senang seperti jawaban dari
sesuai dengan perbuatan, perkataan, dan isi hati. Contoh jujur adalah tidak menuntut saat ujian, membalikan dompet dari muka jalan, menjaga rahasia teman yang dipercayakan pada seorang tersebut. Pengertian amanah yaitu pengertian amanah adalah sikap untuk sikap yang dipercaya